Oke guys, jumpa lagi bersama saya, Satrio, di Mau Mencoba Channel. Baik, di kesempatan kali ini guys, kembali lagi bersama saya. Kita bakal ngobrolin hal-hal seru, hal-hal menarik menurut saya. Dan di kesempatan kali ini masih seputar dunia kos ya teman-teman. Karena kemarin di video sebelumnya aku sempat nyeletuk tuh kegiatan yang kira-kira produktif yang bisa kita lakuin ketika kita jadi anak kos. Misalnya kita habis pulang kerja, pulang sekolah, ya pulang kuliah, kemudian balik ke kos. Apa sih yang harus dilakukan di kos supaya jadi anak kos itu tidak membosankan dan uh, produktif? Jadi di kesempatan kali ini aku pengen ngebagiin tips dan nge-share pengalaman juga dari aku yang biasa aku lakuin. Jadi waktu-waktu kita baik itu di tempat kerja, kuliah, sekolah itu produktif, tapi ketika kita balik ke kos itu juga produktif ya guys. Oke, yang pertama itu ketika kalian pulang ke kos, kalian jangan menunda. Misalnya kalian punya cucian kotor, kamar kalian kotor ya, jangan ditunda untuk membersihkan. Kenapa? Karena dapat dipastikan ruangan kos kalian yang gak seberapa besar itu bakal numpuk dengan barang-barang kotor. Dan itu saya sering alami, dan memang saya juga tidak serajin itu kadang. Cuman karena kita membahas sesuatu yang produktif, jadi ini introspeksi buat saya juga. Dan saya juga akan membiasakan supaya jangan menunda membersihkan kamar, cucian baju-baju kotor tuh kalau bisa jangan ditumpuk. Kenapa? Karena kita punya ruangan yang tidak begitu besar. Kemudian supaya clear gitu loh, kita bisa melakukan hal yang lain ketika itu sudah kita kerjakan gitu loh, kalau kita tidak menunda. Selanjutnya adalah punya jadwal olahraga guys. Jadi sebagai anak kos itu, kalian kalau bisa jangan cuman balik ke kos istirahat tidur, tapi kalian harus punya jadwal untuk olahraga kayak gitu. Kayak misalnya dalam seminggu itu kalian jadwalin tuh, misalnya ya minimal tuh jogging lah teman-teman. Pasti di kota kalian, tempat kalian ngekos itu ada satu spot atau beberapa tempat yang menarik dan memang itu biasa digunakan untuk olahraga secara umum ya, minimal jogging ya, misalnya di gor, atau kalian bisa sih jogging di jalan raya kayak gitu, itu minimal. Kalau teman-teman punya budget lebih ya kalian ke gym, tapi itu terlalu elit ya menurut saya. Yang sederhana saja lah, yang sederhana saja. Kalau misal ada tempat taman yang bisa kita buat jogging, nah selain jogging kan kita bisa juga kayak melakukan kegiatan aktivitas fitness menggunakan berat tubuh kita kan, kayak gitu. Jadi kayak push up, sit up dan lain-lain. Yang penting adalah dalam seminggu itu kalian punya jadwal olahraga. Nah minimal ya 2 minggu lah, seminggu 2 minggu, dua kali, dalam seminggu. Kalau tiap sore kalian bisa lakukan itu, lebih keren lagi. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kalian ada waktu santai misalnya di kos, itu biasanya apa sih yang kalian lakukan? Nah, biasa nih guys, kalau kita di kos itu, apalagi kita itu jauh, pasti kita kepikiran dengan kayak kangen rumah, kangen keluarga, kangen pacar ya, istri yang sudah nikah, kangen teman-teman yang ada di kampung atau teman-teman yang di kota asal kita tinggal, kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sebenarnya justru membuat kita merasa sepi di kos ya, merasa apa ya, kayak jadi sedih, jadi melo jadinya kan. Maka kalau bisa isi
waktu santai kalian seperti itu dengan misalnya membaca buku yang bermanfaat ya, produktif, membaca buku. Kemudian kalau kalian tidak sayang kuota, kalian bisa nonton video-video di YouTube yang inspiratif, yang motivasi, yang kayak gitu. Kemudian ya kalau syukur kalau di tempat kalian ada wifi ya, kayak di tempat kos saya ini alhamdulillahnya ada wifi. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali dari internet. Yang negatif juga banyak, itu tergantung dari kalian yang menyetir mau arah kemana, negatif kah atau positif, kayak gitu guys. Kemudian yang yang selanjutnya bikin konten, termasuk yang saya lakukan sekarang. Saya mencoba untuk belajar menyalurkan apa namanya, kesukaan hobi untuk sekaligus belajar ini sih, belajar ya bikin konten lah. Ya ala-ala YouTubers pemula gitulah. Dan menurut saya ini sesuatu yang produktif ya, karena pertama kita bisa belajar ya, belajar berbicara di depan kamera kayak gitu. Kemudian kalau itu kita upload terus ada interaksi dengan teman-teman di media sosial kayak gitu. Kemudian ya itu menyambung tali silaturahmi juga. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang bermanfaat yang kita sampaikan sekarang, mudah-mudahan itu jadi amal jariah lah buat teman-teman juga. Kita saling sharing lah kayak gitu, meskipun dengan tidak bertatapan langsung dengan media seperti ini. Ya itu buat konten. Nah kemudian nyambung dari situ juga, kalau misalnya teman-teman kreatif dan sebenarnya butuh freelance, ternyata di online itu, di internet itu banyak sekali uh, kesempatan untuk kita bekerja dari rumah, dari kos bisa, yaitu dengan freelance. Banyak sih website-website yang menyediakan bahwa kita bisa mengerjakan sesuatu, kemudian kita dapat uang, kita dibayar dari internet kayak gitu, termasuk jadi konten kreator. Atau dari beberapa web juga yang kayak kita mengerjakan sesuatu terus nanti kita dibayar kayak gitu loh. Banyak lah, itu lebih lanjutnya teman-teman bisa nge-searching sendiri ya, freelance online kayak gitu. Nah kemudian ya itu aja sih menurut aku, banyak hal-hal produktif mungkin yang bisa kita lakukan selain hanya cuman diam. Jadi produktif tuh kalau bisa ya sesuatu yang itu akan punya impact buat kalian ke depan, yang nggak cuman kalian pulang tidur, makan, habis itu besok bekerja lagi. Itu kan siklus yang membosankan banget ya guys. Dan juga seperti sebelumnya ya, kalau misalnya kalian membiasakan sering nongkrong dan cuman hura-hura, itu juga tidak produktif menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian punya satu perkumpulan yang kayak mungkin pengajian, itu justru itu jauh lebih baik juga kayak gitu. Itu saran juga sih. Nah kemudian kenapa aku tidak masukkan di sini kayak lembur kerja kayak gitu kan, yang kita bawa ke rumah, karena menurut aku itu sesuatu produktif yang memang harusnya sih pekerjaan di kantor atau pekerjaan yang kerja itu harusnya udah clear di kantor, ataupun kalau misalnya lembur ditunda ya emang dikerjakan di kantor, jangan dibawa ke kosan atau ke rumah ya, karena itu ya beda manajemen lah. Harusnya kalau kita di rumah kita melakukan sesuatu yang memang benar-benar programnya kita nih, projectnya kita yang memang di rumah atau di kos kayak gitu. Kecuali emang dia anak sekolah, anak kuliahan yang punya tugas dari dosen yang emang itu tujuannya dikerjakan di rumah atau di kos-kosan ya teman-teman ya, tinggal kerjain kayak gitu. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share terkait hal-hal produktif yang bisa kita lakukan sebagai anak kos sepulang kuliah, sepulang kerja, ataupun sepulang sekolah, bagi teman-teman yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ya guys. Oke, segitu aja dari saya. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk subscribe. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan mudah-mudahan bisa mensupport mau mencoba channel untuk terus memberikan atau ngajak kalian ngobrolin banyak hal lagi. Dan mungkin teman-teman ada ide yang perlu kita obrolin bersama, siapa tahu aku punya satu pengalaman dan kita berbagi pengalaman di sini. Siapa tahu ada yang sesuatu menarik yang perlu kita angkat ya, karena
dari pengalaman itu saya pikir guru terbaik ya. Jadi kalau misalnya kita uh, belajar sesuatu pengalaman yang buruk dari orang itu, misalnya keburukan orang yang dia ceritakan, maka janganlah kita juga terjun ke keburukan itu gitu. Jadi kita ambil yang baiknya gitu loh, karena orang sudah melakukan yang buruk, ngapain kita juga melakukan yang buruk yang pernah dia lakukan. Itu kan tidak produktif ya. Jadi kita pilah yang baik-baik. Nah, itu pentingnya kita sharing pengalaman ya, kita mengambil yang baik dari orang, yang buruk jadikan pelajaran. So, itu aja dari saya. See you next time.